Pemirsa, saat ini saya bersama dengan Suharsono alias Bondol yang merupakan saksi yang kemudian ini mengetahui pada saat tanggal 27 bahwa Peggy ini menurut saksi ini tidak berada di Cirebon, melainkan masih berada di Bandung, juga didampingi oleh tim kuasa hukum. Saya saat ini berada di Tol Palikanci, pemirsa. Ini adalah di kilometer 202.600 dan tepat di atas saya ini adalah jembatan tempat kejadian perkara atau TKP dari ditemukannya jasad Vina dan juga Eki. Saya ingin mengetahui ya, titik di mana kita berada saat ini adalah lokasi, informasinya tadi adalah lokasi di mana Mas Bondol ini turun ketika pulang dari Bandung, betul ya? Betul. Bisa diceritakan, Bondol? Dari Bandung saya naik Godwill. Bis Godwill. Ya. Turun di sini. Di sini? Iya, di sini. Oke. Jadi bis itu dari arah sana kemudian ini berhenti di sini ya? Setelah itu? Terus saya lewat sini. Ini dulunya nggak kayak gini. Oh, di ini ya? Ada lubang, celah. Jadi setelah Mas Bondol turun di sini, jalan kemudian ini harusnya bisa melewati ini. Pada saat itu belum di tembok gitu ya? Oke. Setelah itu? Terus saya jalan. Jalan keluar sana. Oke, sebentar sebelum kita jalan ke arah Mas Bondol pada waktu malam itu ya. Mas Bondol ingat tidak berangkat dari Bandung? Ini sekitar pukul berapa? Itu sekitaran jam 8. Jam 8 malam ya? Iya. Oke. Siapa yang mengantar, ingat? Ibnu, Oke. Peggy, sama Robi. Peggy ada di situ ya? Ada situ. Berarti Mas Bondol yakin bahwa pada malam itu Peggy sebenarnya tidak ikut Mas Bondol ke Cirebon? Nggak ikut, dia pulang lagi nganter saya. Oke. Jadi sampai pada akhirnya Mas Bondol ini pergi dengan menggunakan bis gitu ya, Iya. Mas Bondol lihat ya bahwa Peggy dan teman-teman ini masih tetap berada di Bandung. Bandung, iya. Oke. Setelah itu tadi Mas Bondol bilang kalau misalnya ini dulu belum ditembok gitu ya, jadi bisa mengakses lewat sini untuk naik ke atas atau gimana rumahnya? Ada lubang. Oke, ada lubang. Iya. Arah rumah Mas Bondol di mana? Sana. Di sana. Jadi kita harus ke balik tembok ini ya. Kita coba jalan ke sana nggak apa-apa ya, Mas Bondol, bapak-bapak. Oke. Kita akan lihat langsung seperti apa kemudian ini jalan yang dilalui oleh Mas Bondol setelah turun dari bis tempat saya menunjukkan tadi, pemirsa, ya ini di kisaran kilometer 202.600. Dan tadinya mau kemana nih Mas setelah turun dari bis itu? Pulang. Langsung balik ya? Iya. Jauh dari sini rumahnya? Jauh, lumayan. Sekitar berapa kilometer? Ya sekitar berapa ya? Sana tuh. Setengah kilo ya? 500 meter gitu ya? Nah, kalau biasanya pulang dari Bandung ke Cirebon, itu memang aksesnya ini aja? Memang biasa pulang lewat sini? Tergantung bisnya. Oke, sekali lagi akses yang kita lewati ini adalah jalan yang kemudian ini dilalui oleh Mas Bondol, tetapi pada saat malam di tanggal 27 itu ya, Mas Bondol lewat di akses yang saat ini sudah di dinding gitu ya, sudah nggak bisa dilewati. Oke, kita kembali lagi ke bawah jembatan TKP di mana jasad dan juga Vina ini ditemukan. Pemirsa, kali ini sudah berada di sisi dalam, tidak lagi berada di pinggir jalan tol gitu. Nah, setelah sampai di sini ya, setelah keluar dari dinding itu, Mas Bondol ke arah mana? Sana. Langsung ke belokan itu? Kanan. Oke, kita belok ke kanan. Titik ini waktu itu jam berapa Mas Bondol? Ya kurang lebihnya jam 11-an lah. Jam 11 malam ya? Ingat nggak waktu itu kondisinya seperti apa di sini? Iya, sepi sih. Sepi. Tapi ini dulu nggak ada. Oke. Sepi. Kendaraan gitu jarang lewat ya Iya, di sini? kalau malam sepi. Ada warga yang sempat ditemui waktu itu? Ya nggak ada. Nggak ada sama sekali? Oke. Di mana waktu itu naiknya Mas Bondol? Oh, di sini ada tangga. Banyak orang. Sebentar ya, kita izin nyebrang sebentar. Di sini. Jadi Mas Bondol naik lewat sini? Iya. Gimana itu? Oh, jadi pemirsa kalau dilihat dari dekat ini memang ada tangga akses naik ke atas ya. Memang sulit untuk dilalui, tapi seenggaknya ini sudah disemen gitu. Jadi memudahkan warga yang kemudian ini mengakses jembatan yang menjadi TKP Vina dan juga Eki. Kita lanjutkan, Mas Bondol. Kalau di tempat saya berdiri ini pemirsa, memang saya sudah bisa melihat ada warga yang berada di atas. Jadi saya gambarkan bahwa tidak susah untuk melihat pergerakan orang
turun di jembatan ini melalui tangga ini. Sedikit saya gambarkan ya. Titik lokasi penemuan jasad Vina dan juga Eki ini berada di seberang atau di sebelah kiri saya ini. Kita coba mendekat keluar ya. Ada di seberang, tepatnya di titik itu, yang kemudian sudah diberikan saat ini, posisinya sudah diberikan cat berwarna merah dan juga putih menandai jasad Vina dan juga Eki pada tanggal 27 berada di situ. Mas Bono, boleh diceritakan lagi setelah sampai di atas? Saya langsung pulang. Langsung pulang. Nah, Iya. apa yang kemudian ini membuat Mas Bono pada akhirnya dari bawah langsung naik ke atas? Lihat ada orang tumbuhan, kerumunan. Kerumunan. Iya, saya lihat di sini langsung itu karena ada kecelakaan, jadi udah saya pulang, capek sih. Oke, Mas Bono, ini kan dari atas ini ke bawah lumayan jauh ya sebenarnya ya. Apa yang kemudian ini Mas Bono dengar pada saat itu sampai akhirnya terdorong untuk naik ke atas? Ya, banyak orang sih kerumunan. Kerumunan apa artinya berada di atas ini? Ya, penasaran. 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 Artinya berarti kerumunannya ada di atas ini ya, bukan Iya. ada orang di bawah juga? Nah, ya ada. Oke, sempat mungkin diceritakan Mas kerumunan itu meneriakkan atau membicarakan tentang apa? Ya, tentang itu lihat itu aja tuh, tentang kecelakaan itu. Kecelakaan itu ya? Oke, ada polisi di situ Mas Bondo? Dulunya sih itu belum ada. Belum ada pihak kepolisian. Kalau pada saat itu Mas Bondo lihat kerumunan itu memang warga sekitar yang kemudian ini menonton gitu ya sambil lewat atau apa sebenarnya? Ya, ada yang warga, terus ada yang berhenti gitu. Terus saya pulang. Mas Bondo nggak sempat tanya ke warga sini Enggak. apa yang terjadi gitu ya? Enggak. Kembali lihat sini, kerumunan lebih itulah. Langsung saya turun lagi lihat korban. Mas Bondo lihat nggak ada korban di situ? Udah lihat, soalnya banyak orang sih. Banyak orangnya sampai berapa kira-kira? Perkiraan aja. Pikiran 15 atau 10 lah. 15 sampai 10. Tapi hanya di seberang sana aja Iya. atau di sini juga ada, Mas? Di sini tuh masih enggak. Di sini ada orang? Ada. Di sini ada orang ya? Oh, jadi warga ini yang lihat nggak hanya di seberang sana tapi di sini juga. Oke. Boleh saya tahu Mas Bono waktu itu berdirinya di sini di depan pagar ini atau Di sini. sebelum ya? sini. Di mana? Di sini ya? Di sekitaran ini ada orang? Enggak ada sih, pokoknya enggak kelihatan sayanya tuh. Oke. Sempat tanya mungkin Mas Bono, ini Enggak. kenapa ya? Enggak. Tapi mungkin dengar kira-kira ini korban apa nih? Korban yang Mas Bono lihat? Lihatnya saya sih kira saya tuh kecelakaan. Orang-orang waktu itu dengar-dengarnya kecelakaan. Langsung saya pulang. Oh, langsung pulang ya, karena nggak lama juga di sini ya, 5 menit tadi katanya. Nah, di sini kondisinya gelap atau terang, Mas? Gelap. Gelap. Apa yang berubah dari jalanan ini dulu tahun 2016 sama sekarang? Ya, lampu aja lampu. Lampu ya? Sama jalan yang baru ini. Oke, jadi lampunya dulu nggak kayak gini, tapi posisinya sama? Ya sama tetap. Sama ya di sini.